Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa jurusan kependidikan, Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah dasar dan menengah. Saya mau share video tentang RPP 1 lembar, analisis RPP 1 lembar. Silakan didengarkan, ditonton bagian kedua ini. Bagian pertama membahas tentang prinsip pengembangan RPP dan langkah-langkah umum besarnya. Silahkan ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah. Pada kesempatan ini saya lanjutkan video saya sesi kedua, analisis RPP 1 lembar untuk SMP MTS terbaru tahun 2020 sesuai edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Di video pertama sudah saya jelaskan sedikit prinsip-prinsip dalam menyusun RPP. Kemudian dari prinsip itu turunannya kita masuk ke langkah-langkah dalam menyusun RPP. Itu mulai pertama kita memahami komponen silabus. Jadi dalam menyusun RPP itu dipahami dulu silabusnya. Jadi seorang guru membaca betul, mentelaah dengan benar kesesuaian sampai setiap komponen-komponen yang ada di silabus itu. Jika kita tidak paham, itu tidak bisa kita membuat RPP. Yang kedua, memahami buku pegangan guru dan siswa. Itu juga guru harus punya buku pegangan guru dan siswa, dibaca betul bagaimana buku guru, bagaimana buku siswa. Dan yang ketiga adalah menentukan metode, teknik, sumber, dan penilaian. Itulah langkah-langkah kita, kemudian barulah menyusun RPP itu. Itu idealnya seorang guru menyusun RPP. Cuman persoalannya, bolehkah guru itu mengadopsi RPP yang dibuat oleh orang lain? Sebenarnya boleh saja kita mengambil RPP, tetapi harus berdasarkan prinsip ini. Kita pahami dulu berdasarkan pemahaman kita dengan silabus kita, pemahaman kita tentang buku siswa, buku guru yang kita pegang, lalu memahami metode itu. Boleh nanti kita ambil punya orang, lalu kita adakan penyesuaian. Nah, sekarang kita mau membahas bagaimana RPP lama bedanya dengan RPP baru. Kita lihat dulu yang lama itu ya setidaknya ada 14 lah. Kalau komponennya ya identitas, sekolah itu sekira masih sama lah dengan sekarang. Kemudian ada identitas mata pelajaran sama kelas dan semester, materi esensial atau pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Ini 14 ini dalam RPP yang lama, ini ditulis semua ini Bapak Ibu. Detail, rinci, sampai ke teknis-teknisnya. Sehingga inilah yang dikatakan oleh para guru terlalu kaku kita dalam pembelajaran karena semuanya ditulis secara detail. Contohnya tujuan, KI, KD, indikator itu ditulis detail semuanya. Itu menghabiskan beberapa lembar kertas. Lalu materinya juga, padahal di buku pegangan siswa sudah ada materi. Di RPP ditulis lagi materi. Kemudian ada lagi alokasi waktu, itu wajar lah. Tujuan pembelajaran. Nah, sekarang semuanya itu dikerucutkan saja menjadi tujuan pembelajaran. Ya, di RPP baru ini.
Jadi ada pengurangan dokumen lah dalam menulis RPP. Substansinya tetap disiapkan oleh guru, tetap saja guru menyiapkan materi dalam mengajar. Aspek perencanaannya, penerapannya, pelaksanaannya tetap saja guru memperhatikan indikator ini. Tapi dalam menulis dokumennya di RPP, itu guru kalau mengacu kepada Permendikbud yang terbaru itu ya, guru harus meringkas dalam penulis sehingga lebih efektif. Apa kondisi yang ada sekarang ini? Guru diarahkan untuk mengikuti tadi format RPP yang agak kaku sekali itu. Kalau seperti tadi itu ditulis semua dengan rinci. Kemudian RPP memiliki terlalu banyak komponennya banyak sekali yang mau ditulis. Guru diminta menulis secara rinci seperti yang saya katakan tadi. Penulis RPP menghabiskan waktu yang banyak. Nah, lalu yang kurikulum yang sekarang itu, RPP yang sekarang itu arah kebijakannya seperti ini. Formatnya, guru secara bahasa dapat memilih dan membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, arah kebijakan baru RPP itu dari segi formatnya Bapak Ibu. Formatnya lebih fleksibel. Jadi sebenarnya kalau ditanya lagi, adakah formatnya? Ya, tidak ada sebenarnya formatnya itu. Yang perlu, apa komponennya? Itu mungkin yang perlu dipertanyakan. Karena formatnya bebas kita. Ya, tidak pakai format-format pun karena unsurnya cuma sedikit. Tujuannya, kegiatan dan asesmennya kan. Jadi itu. Jadi formatnya guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan. Cuman Kementerian Pendidikan saya lihat sudah menulis itu, bisa dicari di internet, buku saku dan panduan RPP inspiratif itu. Sudah ada beberapa RPP yang sudah dibukukan oleh kementerian, bisa dijadikan contoh. Format-formatnya itu. Dan format yang dibuat oleh kementerian itu antara satu kementerian, baik Menteri Pendidikan, mata pelajaran agama, mata pelajaran biologi, fisika itu juga berbeda. Nah, disinilah yang perlu kita guru mengadopsi sesuai kebutuhan kita. Kemudian arah perubahannya komponen inti yang ditulis dalam RPP itu hanya 3 saja, tujuan pembelajaran. Nanti yang lain itu sebagai pelengkap saja. Kemudian kegiatan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini mungkin yang perlu dibahas sebenarnya. Durasi penulisan RPP lebih singkat. Nah, itu kebijakan RPP 1 lembar itu seperti itulah kira-kira arah kebijakannya. Bagaimana formatnya? Kalau mau ditanya juga formatnya, ya ini saya kasih contoh. Ya, boleh identitas tentu tetap ditulis. Ada tujuan, oke, itu wajib. Tujuan tadi wajib ditulis. Nah, tujuan ini juga nanti ada caranya bagaimana merumuskan tujuan. Kemudian ada kegiatan. Sebelum kegiatan ditulis juga sedikit tidak terlalu rinci kegiatannya, cuman 2 atau 3 kegiatan saja yang dilakukan siswa yang kita anggap itu paling penting dilakukan siswa dalam pembelajaran. Kemudian ada kegiatan penutup dan penilaian. Itu saja, sudah 1 lembar. Nah, kalau lihat dari contoh format yang saya buat ini, berdasarkan yang ditulis oleh kawan-kawan yang memahami makna dari Permendikbud ini, ya betul bisa 1 lembar. Jadi para guru diharapkan jangan terlalu sedih juga kalau sudah punya RPP banyak sekarang ini, ya dijadikan 1 lembar saja secara singkat. Nah, saya mau menjelaskan sedikit manfaat tujuan, juga saya jelaskan. Nah, bagaimana merumuskan tujuan? Jadi ketika merumuskan tujuan, kita harus memperhatikan dulu area performan apa yang mau kita tuju dalam pembelajaran. Ini penting. Yang pertama, pengetahuan, akuisisi pengetahuan. Apakah performan pembelajaran itu ingin mencapai aspek pengetahuannya, kemudian pengembangan keterampilannya kah, atau modifikasi perilaku,
kemudian membentuk kebiasaan, kemudian aplikasi dalam pembelajaran. Lah, itu cara merumuskan tujuan. Dilihat dulu, saya maunya, kalau dalam kurikulum kita lihat dulu analisis lah. KI-nya dulu, KI satunya sikap spiritual. Kita analisis dulu, ini yang mau kita kejar. Atau KI spiritual, sikap sosial, atau pengetahuan dan keterampilan. Dalam kurikulum itu. Tapi kalau di sini kan bisa saja membentuk kebiasaan seperti apa, aplikasi dalam pekerjaan seperti apa yang kita harap. Lalu turunannya dari situ, setelah kita dapat gambaran, ini metode mengukurnya apa ya? Bisa enggak ini diukur nanti? Nah, ini pastikan dulu. Kita akan merumuskan itu. Ini terkait dengan RPP tadi. Karena ada asesmen nanti di belakang yang harus kita tulis. Nah, jadi ketika kita merumuskan tujuan, sebenarnya sudah terbayang metode apa dalam pengukuran pembelajaran atau asesmen apa yang kita gunakan untuk melihat hasilnya. Nah, ini yang paling penting dilakukan dalam RPP 1 lembar itu. Memastikan tujuan pembelajaran itu jelas, area performanya, kemudian jelas bagaimana. Karena bisa saja nanti dirumuskan tujuan itu dengan bahasa-bahasa yang tinggi dan sebagainya, tapi ketika mau mengevaluasinya, nggak tahu alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengukurnya. Nah, saya kasih contoh, umpamanya kita ingin mengukur aspek apa, umpamanya keterampilan. Keterampilan itu apa, umpamanya? Kalau dalam agama, siswa mampu mempraktekkan atau memperagakan tata cara sholat sesuai hadis Al-Quran dan hadis dengan baik. Nah, kayak itu umpamanya. Nah, kalau itu performanya itu adalah keterampilan itu Bapak Ibu. Jangan kita lihatkan saja nanti materinya video-video tentang praktek mengajar. Lalu menilainya gimana? Menilainya jangan pertanyaan, jangan tes. Lihat performa anak itu, disuruh dia mengajar, lalu lihat performanya. Kalau dalam pembelajaran online, suruh dia merekam praktek pelaksanaan sholat di rumahnya, lalu kirim ke Bapak Ibu. Sekira itu yang paling penting dalam perumusan tujuan itu. Kemudian pastikan. Nah, nanti metode? Ini bisa dilihat nanti ini. Dulu dia mengajar praktek lalu dilihat. Nah, itu jelas. Nah, sekira itu saja. Kalau pengetahuan nanti ada buat tesnya, soalnya seperti apa. Kemudian nah, ini idealnya sebuah tujuan itu harus ada audiens. Siswa harus kata-kata dimulai dengan kata siapa yang akan melakukan pembelajaran itu, siswa. Kemudian behavior, kemampuan yang apa yang akan dicapai. Siswa dapat mengaplikasikan itu. Lalu condition, apa yang kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan siswa. Sikap, mengidentifikasi, tentu mengidentifikasi apa. Ada condition, kemudian ada degree. Bagaimana di sini dengan tepat, dengan baik. Ada tingkatan-tingkatan dengan benar, sesuai dengan prosedur, dengan santun, percaya diri. Ya, itu. Dengan percaya diri, melakukan sholat dengan baik, sesuai ini. Itu adalah komponen-komponen RPP. Ini ada 14, ini mungkin tersendiri, 14 prinsip pembelajaran ini tidak kita bahas di sini. Nah, dalam kegiatan pembelajaran dalam KD 2013, komponen kegiatan itu ada pembukaan dan penutup, di tengahnya ada kegiatan inti. Kegiatan pembukaan itu biasanya ada salam, persepsi, mengait-ngaitkan, pengantar materi atau arah pembelajaran kita, kemudian motivasi awal, motivasi dalam belajar. Sementara di penutup biasanya ada simpulan, ada motivasi akhir untuk terus belajar. Kemudian ada pengayaan, ini yang harus dibaca lagi, ini tugas-tugas tertentu, kemudian mengucapkan salam. Kemudian kalau ya di penutup bisa juga yang paling penting sebenarnya adalah penilaian. Itu masuk pada kegiatan penutup. Nah, di tengahnya itu kegiatan inti itu kalau mengacu kepada K13 itu adalah pendekatan saintifik. Kalau pendekatan saintifik ini tidak mesti berurutan, ini ada observing, kemudian questioning,
ada pertanyaan-pertanyaan, mengamati, kemudian ada assessing, menalar, kemudian experimenting, ada percobaan-percobaan yang dilakukan kepada siswa, kemudian creating networking, communication, dan implementation. Ada ini bentuk sikap interpersonal maupun intrapersonal. Nah, ini dalam pendekatan ilmiah. Model pembelajaran nanti tersendirilah kita bahas ini, kemudian saya kira sudah itu contoh RPP, cuman dalam penilaian mungkin yang perlu sedikit lagi ini. Tadi sudah dikatakan performan pembelajaran itu beragam, maka juga penilaiannya juga harus beragam. Saya kira kalau penilaiannya sikap, teknik biasanya dipakai adalah non-test. Jadi ini penting ini dalam merumuskan nanti ya penilaian. Kalau dia berbentuk sikap, jangan nanti tekniknya tes. Ini yang penting. Nah, non-tes itu apa saja bentuknya? Bisa observasi, pengamatan, bisa penilaian diri, suruh dia menilai dirinya sendiri, atau penilaian antar teman, suruh temannya menilai. Kalau sekarang dalam pembelajaran online, ya menilai orang tuanya. Tidak masalah orang tuanya mau sekarang tidak jujur, ada ya. Kemudian ada jurnal isian-isian, ada tersendiri nanti belangko-belangkonya. Kemudian ada untuk pengetahuan biasanya tes, ada tes tertulis, lisan, dan tugas. Esai, bisa saja esai, bisa saja objektif. Kemudian ada performan. Nah, ini. Karena ini yang dilihat adalah keterampilan, maka teknik penilaiannya adalah performan. Performan itu adalah praktek, proyek, dan portofolio. Nah, ini yang ditulis di penilaian nanti. Kalau dia observasi bagaimana, umpamanya guru mengamati kegiatan apa. Kalau penilaian diri siswa dan seperti apa belangko, ini yang perlu disiapkan. Itu saja dari komponen RPP yang wajib dimuat dalam dokumen satu lembar itu adalah tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Tujuan tadi ada indikator-indikatornya, kegiatan pembelajaran itu juga sudah saya sampaikan tadi ya. Tidak semuanya dituliskan dalam RPP, minimal beberapa kegiatan inti yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dengan memilih domain apa yang mau dinilai, kemudian teknik apa yang digunakan. Dalam teknik itu bentuknya seperti apa, dan nanti keluarlah bentuk instrumen. Instrumen ini ya bisa dalam bentuk rubrik, esai, dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai indikator yang ditetapkan. Demikian saja video kedua ini, Bapak Ibu. Itulah RPP satu lembar. Nanti prakteknya ya harus memang dilakukan dalam bentuk lokakarya. Dan saya kira untuk RPP satu lembar ini tidak perlu lokakarya. Sebenarnya cukup bagaimana kita membatasi saja RPP itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.